Seguntur Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Pam. Oke, sahabat peternak tangguh, pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023, alhamdulillah Seguntur Pam dikunjungi oleh Pak Kepala Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Beliau beserta dengan kepala dusun ya, dan staf di pemerintahan Desa Simpang Tiga Rawang. Oleh sebab itu kita sambut beliau dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Alhamdulillah. Ikuti terus konten kami, jangan di skip. Hormati Bapak Kepala Desa Simpang Tiga Rawang, beserta dengan rekan-rekan perangkat desa. Seterusnya yang kami hormati Bapak Pimpinan Seguntur Farm, Desa Seguntur, Dusun Nagari Seguntur, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang mana yang kami hormati Bapak Henry Agustian, Escape MM. Yang pada hari ini kami dari pemerintah desa Simpang Tiga Rawang ini mengadakan studi tiru ke Seguntur Farm. Nah, ini acara kegiatan kami dari desa. Selanjutnya kita mulai acara. Yang pertama itu sepatah kata dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak, kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau anak kami, Bapak Henry Agustian, pimpinan Seguntur Farm. Yang kami hormati Bapak Nazam, Imam Tengkayo, Nagari Seguntur, Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa, Sekdes, Dusun, Desa Simpang Tiga, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat atau di Nagari Seguntur, Provinsi Sumatera Barat. Pertama-tama kami dari pemerintahan Desa Simpang Tiga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Agustian yang telah berkenan menerima kami, yang mana ini adalah program dari pemerintah desa, yaitu studi tiru. Pada kesempatan ini kami dari pemerintahan desa memang sengaja berkunjung ke Negeri Seguntur yang di tempat Bapak Henry. Yang pertama sekali, keadaan di Desa Simpang Tiga yang mana masyarakatnya banyak peternak sapi. Itulah pada kesempatan ini kami sengaja datang ke sini untuk berbagi ilmu. Mungkin dari kami ini cara pengolahan pakan yang disampaikan oleh Bapak Henry tadi, yaitu pakan selasi. Dan ini pun kami baru dengar. Nah, ada pakan selasi. Kalau setahu kami ada pakan ternak, yaitu dari jerami padi. Pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala yang diberikan ilmu kepada kami pemerintahan desa, nantinya kami bisa membawa ke desa kami, ke Desa Simpang Tiga. Dan untuk kedepannya, mungkin setelah acara ini, mungkin kami
dari pemerintahan desa ada niat untuk melaksanakan pelatihan. Kalau berkesempatan Pak Henry, mungkin kami undang untuk selain sebagai narasumber atau tutor untuk memberi ilmu kepada masyarakat kami. Kami rasa itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kepada Ibu Pak Henry juga telah berkenan menerima kami. Mudah-mudahan segala yang diberikan dapat bermanfaat untuk kami sendiri dan perangkat desa, dan nantinya untuk masyarakat kami yang di Desa Simpang 3. Kami rasa itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak pimpinan daripada Siguntur Farm untuk memberikan sambutan ataupun dua patah kata juga pada kita semua. Kepada Bapak Henry Agustian, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Simpang 3 Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya Kepala Dusun selingkup Desa Simpang 3 Rawang. Kemudian seluruh perangkat atau staf kepala desa. Banyak kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu di Siguntur Farm. Salawat serta salam kita persembahkan kehadapan imam ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bapak-bapak, kemudian yang tidak lupa ya kita Pak Nazam Imam Tankayo, beliau adalah peternak sejati, artinya yang mengelola Siguntur Farm dan Unilina, artinya setia mendampingi Siguntur Farm dalam pengelolaannya. Awalnya beliau ada kakak saya sendiri, mungkin beliau melihat di channelnya YouTube Siguntur Farm. Beliau mengatakan bahwa akan melakukan studi tiru ke Siguntur Farm. Ya, saya tentu saja kaget karena Siguntur Farm ini bapak-bapak itu baru berusia 8 bulan hari ini. Jadi dimulai di Januari tahun 2023 kemarin. Nah, karena kata beliau kami ingin datang ke Siguntur Farm, ingin belajar bagaimana mengolah pakan silase. Kalau pakan silase oke, tapi kalau melihat peternakan di Siguntur Farm, saya keberatan. Kenapa? Karena di bulan Juli atau bulan Agustus kita sapi sudah tidak ada lagi. Karena target kita itu pada saat Lebaran Idul Adha itu sapi kita keluarkan. Nah, karena memang di Siguntur Farm bapak-bapak itu usaha peternakan itu dengan sistem fattening, penggemukan, khusus untuk penggemukan, belum ke breeding. Tapi sekarang Pak Nazam sendiri itu melakukan breeding, artinya untuk sapi indukan untuk dikembangbiakkan. Nah, kemudian itu beliau lakukan. Jadi sistemnya adalah sistem full intensif, artinya di dalam kandang. Jadi oleh sebab itu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan terhadap Siguntur Farm, artinya untuk belajar datang sini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan informasi atau edukasi di Siguntur Farm ini memperoleh manfaat yang luar biasa untuk masyarakat kita di Desa Simpang 3 Rawang. Di Siguntur Muda ini. Jadi karena pakan yang melimpah, tapi justru orang lain yang memanfaatkan. Artinya
warga-warga tetangga dari Terusan, kemudian dari Teluk Kabuang, Bungus, itu yang datang menyabit rumput ke sini. Sementara lahan itu kita punya, tapi tidak dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kita ya, di bulan Januari kemarin, saya tawarkan dengan Pak Nazam, bagaimana kita nak sapi. Artinya udah yang saya percaya untuk melihara sapi. Kita coba dengan usaha kecil-kecilan, usaha rumahan. Tapi sistemnya sistem intensif, artinya dikandangkan full. Artinya kita tidak bawa sapi keluar kandang. Beliau awalnya tidak menyanggupi, Bapak-bapak. Jadi sebenarnya sistem sila yang bukan dan fermentasi itu adalah upaya memperpanjang usia pakan. Jadi pakan mesin choppernya. Nanti untuk mencairkan atau menghancurkan rumput gajah yang panjang ya, kadang 2 meter, pencacah. Ada cacah. Kemudian setelah cacah kita mesti punya wadah untuk tempat kita menyimpan pakan ini. Jadi bisa dengan menggunakan bahan dari plastik dan bisa kita beli tabung biru. Kami namanya tabung biru karena warnanya biru. Jadi kita simpan situ karena sistemnya adalah sistem anaerob. Tidak boleh udah kontaminasi dengan udara dari luar. Nah, jadi di situ kita masukkan pakannya. Dan itu bisa tahan 6 sampai ya 12 bulan. Bisa tahan 6 sampai 12 bulan usia pakan ini. Nah, itu yang silase. Sebenarnya silase itu semua sederhana menambah usia pakan. Artinya pakan yang sudah kita chopper tadi kita masukkan dalam tabung. Nah, kemudian tentu ada kiat-kiat supaya dia lebih baik hasilnya, kualitasnya. Itu pertama ketika mengarit atau menyabit rumput, itu mesti kalau cuaca seperti sekarang kan sering hujan, itu sehari sebelumnya sudah kita sabit, kemudian kita letakkan di kandang supaya tidak kena air hujan. Kemudian dia nanti kan akan airnya akan berkurang kadarnya. Nah, kemudian nanti lebih mudah kita chopper. Kemudian dia mesin chopper tidak ngadat ya karena kondisi basah. Nah, kemudian berikutnya setelah kita chopper, setelah kita cacah rumput tadi, baru nanti kita masukkan ke dalam tabung biru. Dan boleh saja, artinya kalau kemudian karena kondisi tadi masih basah, bisalah kita tambah dengan dedak. Debu. Artinya dedak, cuman ya berapa genggam lah, 2 genggam. Artinya untuk menyerap kadar air. Boleh juga supaya lahap makan sapi ditambah dengan garam, tabur garam. Enggak ya kalau satu kantong itu kantong kecil itu agak 2 genggam lah masukkan garam. Itu untuk lahap makan karena dia juga butuh natrium kalau sapi itu. Jadi sederhana seperti itu. Kemudian nanti kita simpan, kita tutup, kan ada tutup, kita klem, kemudian kita simpan. Bisa setelah 3 hari itu sudah bisa kita pakai. Biasa kami langsung aja pakai itu. Artinya, jadi kalau kita punya sapi 5 sampai 10, itu kalau kita bisa targetkan, artinya apalagi kita bukan pekerjaan pokok. Jadi bapak-bapak yang misalnya pegawai atau ada pekerjaan lain, ini sangat efisien menggunakan sistem silase. Artinya efisien dalam segi waktu, efisien dalam segi biaya. Kenapa efisien waktu? Karena kita mencari rumput cuma 1 hari. Artinya cuma 1 hari, kemudian untuk 10 hari ke depan atau 1 bulan ke depan. Tergantung banyak tabung yang kita miliki. Semakin banyak tabung tuh semakin lama waktunya kita akan menyabit. Jadi kita bisa perkirakan kalau kita punya sapi misalnya 5 ekor, cukup 1 tabung sehari. Berarti kalau kita punya tabung 10 hari ke depan baru kita cari rumput lagi. Begitu efisien waktu yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita yang pekerjaan pokok bukan itu, efisien kan waktunya dengan menggunakan pakan hijauan. Tetapi Bapak perlu saya sampaikan, pakan hijauan bukan berarti untuk awalnya rumput gajah tadi proteinnya misalnya 10%, dengan silase meningkat menjadi 18%, bukan. Artinya memperpanjang usia pakan. Itu yang terpenting.
Kemudian dalam usaha penggemukan, kalau kita hanya mengandalkan pakan hijauan ya, pakan hijauan, enggak bisa. Artinya enggak bisa kita berharap progresnya bisa maksimal. Artinya bisa menambah konsentrat. Artinya bisa menambah ampas tahu dicampur dedak. Nah, kemudian apa yang paling banyak potensinya ada di sekitar kita itu. Kemudian murah, itu prinsipnya. Kalau di sekitar kita sini ada ampas tahu untuk tambahan konsentratnya. Kemudian ada sagu. Nah, itu sagu itu juga mengandung protein yang cukup tinggi. Tetapi ada pakan ini untuk pengetahuan saja nih Pak Kepala Desa. Pak Kepala Dusun ini beliau sebenarnya saya malu untuk bercerita dengan di depan beliau. Pak Kepala Dusun artinya beliau saya tahu persis itu mengelola sapi sejak masih muda ya. Karena bapak beliau adalah seorang pedagang sapi besar ya, di Kabupaten Kerinci kala itu. Artinya kemudian beliau dan adik-adik beliau juga punya usaha peternakan sapi. Jadi sebenarnya malu saya menceritakan ini. Nah, tetapi karena sudah datang nih saya peternakan sapi. Jadi kalau hanya mengandalkan pakan hijauan saja itu kurang efektif. Artinya kalau pakan hijauan mesti jangka waktunya agak lama. Sementara kita kan waktunya 4 sampai 6 bulan panen. Tetapi kalau hanya pakan hijauan bisa sampai 10 bulan, 6 sampai 9 bulan, waktunya agak panjang. Tetapi dengan kita memberi pakan konsentrat, artinya tambah vitamin, itu bisa lebih singkat. Kemudian kenaikan berat badan sapi, kalau untuk sapi lokal ya, seperti sapi Bali, sapi pesisir, kalau kita di pesisir selatan ini, komoditas terbesar adalah sapi pesisir. Memang asli Kabupaten Pesisir yang punya. Itu laris manis Idul Adha. Orang datang itu datang ke sini mencari pesisir. Kalau sapi jenis luar seperti limousin, simental itu untuk ya artinya untuk korban, itu untuk pedagang-pedagang sapi, pedagang daging sapi itu cocok lah. Artinya simental dan limousin. Nah, tapi untuk kita di Kabupaten Pesisir rata-rata kalau saat Idul Adha untuk pasarannya itu di masjid-masjid. Artinya pengurus-pengurus itu lebih cenderung ya jangkauan itu adalah sapi lokal, sapi Bali yang paling banyak kita nih, sapi pesisir selatan. Jadi kalau memang kelemahan sapi lokal, pertambahan berat badan ya per hari itu 1,5 0,5 sampai 0,8 per kilogram. Artinya satu sapi itu berat. Tetapi kalau sapi seperti kita di sini, artinya lokasi yang banyak pakan hijauan, cocok bisa untuk sapi limousin dan sapi simental. Dan pertambahan kalau ditambah dengan comberan, artinya pakan konsentrat tadi, berat badannya 1 sampai 2 kilo bisa. Bahkan kawan-kawan peternak bisa sampai 2,5 kilo pertambahan berat badan sapi setiap hari. Wah itu luar biasanya dari keuntungan. Kemudian tidak kalah penting Bapak-bapak sekalian, bahwa usaha peternakan sapi itu ya mesti banyak sabar, banyak belajar. Kenapa? Karena kita tidak semata-mata hanya berharap keuntungan saja. Jadi kita berharap keuntungan, sementara yang ini kita pelihara adalah makhluk hidup, bisa berbagai tantangan. Nah, ini khusus untuk peternak pemula ya. Artinya jangan patah semangat ketika berhadapan dengan masalah, misal sapi sakit, kemudian bahkan mati sapi. Nah, itu mesti banyak belajar kita. Itu adalah cobaan. Nah, mesti ini pesan kita untuk sahabat peternak pemula, artinya mesti sabar. Kalau kita, tetapi yang paling penting adalah dimulai dari hobi. Hobi, kemudian kalau cerita hasil itu adalah bonusnya. Nah, ini bonusnya. Itu mengenai artinya sistem pakan silase. Sebenarnya sederhana. Nah, kemudian ada cara lain, tapi karena kami ada juga menerapkan, tapi kurang efektif. Itu menggunakan jerami tadi. Jerami tadi itu tidak cocok untuk silase, tapi untuk fermentasi.
Artinya ketika di sawah-sawah itu orang sudah panen, ini kan menggunakan limbah pertanian. Artinya kita ambil jeraminya yang baru dipanen tadi, padinya, kemudian kita tambah dengan E4, kemudian ada molase ya, air gula tebu, atau kalau tidak gula pasir juga bisa. Artinya itu sekitar 20 cm itu kita timbun. Kemudian nanti kita kasih dedak. Kemudian air molase dan silas dan E4 tadi sudah kita campur dengan air. Itu bisa kita semprot, kemudian bisa kita siram tipis-tipis. Ya, kemudian bisa tambah garam. Ditaburkan garam sedikit. Nah, kemudian ditambah lagi. Artinya sistemnya nanti dalam kurun waktu 3 bulan itu bisa dipakai. Jadi sudah bisa dipakai, dan itu dalam kurun waktu yang panjang itu bisa 2 tahun bisa. Jadi kalau kita usaha peternakan sapi banyak, itu bisa dengan menggunakan limbah pertanian seperti jerami tadi. Tapi kita kalau di Seguntur Farm belum lah, karena pakan hijauan masih banyak, ya, masih banyak alternatif. Kemudian ada lagi bapak-bapak yang mungkin jadi pengetahuan bahwa untuk mengurangi biaya operasional itu bisa kita menanam, gamal, batang gamal. Ini contoh batang gamal nih. Ini gunanya untuk pagar, tiang pagar. Ini yang ini bulat-bulat nih. Itu kandungan protein sampai 18%. 18% gamal. Kemudian ada yang hampir mirip dengan gamal itu namanya oligopera. Tapi di sini belum ketemu kita oligopera. Itu saya udah beli online ya. Itu sedang proses pembiakan. Jadi oligopera dan gamal itu susah untuk dibedakan. Kalau orang belum tahu itu susahnya hampir sama. Nah, tapi oligopera dan gamal sungguhnya perbedaannya cuman dalam penggunaan. Kalau gamal ini nggak bisa langsung kita pakai ke ternak kita, tapi harus dilayukan dulu, sebab dia mengandung anti nutrisi, bisa menyebabkan sapi kita kembung. Tapi kalau oligopera itu proteinnya juga hampir sama, bahkan lebih tinggi, dan bisa langsung kita gunakan. Nah, jadi kalau di sini itu gunanya untuk pagar-pagar. Jadi kalau kita punya lahan, tanamlah rumput gajah. Kemudian di sekitar kandang kita juga tanam ini, dan Azam, rumput odot namanya. Rumput odot itu lebih bentuk serai, artinya lebih pendek. Kalau rumput gajah kan lebih tinggi, bisa 2 meter lebih. Kalau rumput ini sekitar sini nih, lalu kita ambil keluar. Kita ambil sekitar sini. Nah, tapi kalau umumnya beliau kalau untuk sapi breeding ini kasih, dan rumput-rumput lapangan, rumput udang, nah, itu yang ambil. Nah, tapi kalau untuk sapi penggemukan itu rumput gajah dan rumput odot. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk pakan ternak kita. Jadi saya kira itulah histori terkait dengan Seguntur Farm. Mengapa kami melakukan usaha peternakan? Itu karena memang pakan dilatar belakangi oleh pakan yang banyak di sekitar sini. Jadi kita memanfaatkan usaha peternakan, dan tentunya ini menjadi trigger, artinya menjadi contoh lah untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, sehingga mereka maulah terlibat dalam usaha peternakan sapi, terutama kaum muda ya, kaum milenial. Nah, artinya generasi milenial, dia sarjana pertanian, sarjana peternakan, tapi setelah itu menganggur, kan tidak bagus itu. Sementara kita punya lahan yang cukup luas, terutama di Seguntur, cukup dengan modal kecil, misalnya 1 ekor induk, kemudian beranak. Ini dari kita melakukan review kandang ya, karena kita punya channel YouTube Seguntur Farm, itu mereka memulai dari usaha peternakan 2 ekor, 3 ekor, bahkan bisa menyuguhkan anaknya, menguliakan anaknya, membuat rumah dari hasil peternakan. Nah, jadi mungkin itu nanti pesan untuk masyarakat kita, Pak Kades, bahwa mulailah dengan kecil-kecilan. Pernah saya ketemu seorang peternak, itu cuman 1 ekor induk semental. Induk semental, di belakang di sudut dapurnya ada kandang kecil. Itu
umur 6 bulan saja semental itu sudah 16 juta lah harganya. 16 juta itu umur 6 bulan. Kalau dia super sekali, umur 4 bulan udah tawar 16 juta. Nah, ini keuntungan kalau sapi-sapi yang impor. Nah, karena ukurannya besar dan super-super. Nah, jadi begitulah riwayat kita di Seguntur Farm. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan praktekkan bagaimana mengolah pakan silase itu. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak-bapak, terutama Pak Kades, telah berkenan artinya untuk datang ke Seguntur Farm. Ini Seguntur Farm merupakan usaha peternakan sapi yang masih muda, sudah dikunjungi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat kita di Desa Simpang Tiga Rawang, dan bagi sahabat peternak pemula dan peternak tangguh di mana saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.